Sahabat MKTV, di samping Rasulullah Muhammad SAW itu memimpin dengan keteladanan, maka yang kedua adalah kepemimpinan beliau merupakan sebuah amanah. Sebuah janji yang harus ditepati, beban tanggung jawab yang memang harus senantiasa dipikul dan dijalankan amanahnya ini. Sehingga di samping beliau melakukan lebih dahulu, baru kemudian menyuruh umatnya, menyuruh sahabatnya. Namun yang kedua adalah beliau sangat menjunjung amanah. Sehingga karena memegang janji amanah ini, beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sejak kecil sudah dijuluki seorang yang sangat terpercaya atau Al-Amin. Sebuah gelar yang sampai sekarang tidak ada yang memiliki gelar itu. Universitas, sekolah, perguruan tinggi, nggak ada yang memberikan gelar itu juga. Hanya beliau satu-satunya. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari akhir begitu ya, sampai dunia ini selesai, maka Al-Amin ini hanya beliau sendiri. Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat memegang janji, orang yang sangat memegang amanah. Sehingga ada beberapa riwayat, beliau sebelum angkat jadi Nabi dan Rasul, beliau pernah berjanji begitu ya, di suatu tempat bertemu. Nah, ternyata yang diberi janji untuk ketemu ini lupa. Hari pertama beliau masih menunggu, hari kedua juga masih menunggu di tempat itu, hari ketiga juga. Nah, baru pada hari keempatnya yang dijanjikan ini hadir begitu ya, dan beliau minta maaf ke Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau menyampaikan, saya udah nunggu di sini 3 hari. Masya Allah. Coba kalau kita nunggu aja dengan janji mungkin sejam atau 2 jam, 3 jam itu udah wah luar biasa menggerutunya ya. Ini gimana nih janjinya, kemana dia dan lain sebagainya gitu. Tapi persoalannya adalah bahwa itu merupakan sebuah janji amanat. Nah, sahabat MKTV, ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. 1, jika berbicara dia berdusta. Yang kedua, jika berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebagai seorang pemimpin itu, di samping kita itu harus meneladani, kita harus memberikan teladan dulu, maka yang harus kita tuntut adalah kita menunaikan amanah ataupun janji yang dipikulkan kepada kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau anak kita nih, putra-putri kita, mereka ingin sholatnya baik, maka kita wajib tuh nuntut diri kita sendiri untuk sholat baik dulu, baru kemudian menyuruh putra-putri kita, anak kita. Kalau kita ingin bacaan Al-Quran kita itu baik, atau bacaan Al-Quran putra-putri anggota keluarga itu baik, maka kita belajar dulu tentang bacaan Al-Quran. Kalau rekan-rekan kita, di teman-teman kita ingin itu bisa sholat duha dengan istiqomah, maka kita tuntut diri kita sendiri agar kita bisa istiqomah sholat duha. Demikian juga dengan pekerjaannya. Kalau kita ingin nuntut orang lain, ayo disiplin, tepat waktu. Kita sendiri kadang-kadang terlewat, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita juga melanggar ataupun telat. Masya Allah, ini semua menjadi hal yang harus kita hitung kalau misalnya kita menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah keteladanan, yang kedua adalah kita memegang janji ataupun amanah. Nah, sahabat MKTV, terkait dengan amanah ini memang kita memiliki berbagai hal nih. Amanah keluarga, amanah bisnis boleh jadi, kemudian amanah kita di tempat pekerjaan kita, amanah kita di pekerjaan kita begitu ya, ataupun di kemasyarakatan begitu ya. Nah, kadang-kadang di kita nih, di umat Islam ataupun di kita ya, kita bermasyarakat, kadang-kadang hal-hal yang sepele itu nggak kita anggap sebagai sesuatu yang berat, sesuatu yang kewajiban, amanah. Contoh apa? Contoh adalah kepanitiaan. Kepanitiaan ini, kepanitiaan itu, nama kita ditempelkan di situ. Misalnya di lingkup RT atau RW kita bikin kepanitiaan perbaikan jalan misalnya. Oh, kita kemudian nama kita ditantumkan di situ sebagai misalnya sebagai panitia pembangunan ataupun panitia dana dan usaha. Tapi ternyata nama kita itu muncul di situ gitu ya, dan kita nggak kerja. Hati-hati tuh. Walaupun hanya nama ditempel di situ,
panitia yang sifatnya lingkupnya itu mungkin tingkat RT atau RW atau hanya sebatas lingkup ke masyarakat yang terkecil. Nah, jangan salah, itu sebagai sebuah amanah yang besar. Kalau kita itu nggak sanggup, kalau kita nggak punya waktu, lebih baik sampaikan, Pak, Bu, mohon maaf, saya nggak punya waktu nih, tapi insya Allah saya akan bantu. Tapi nama saya jangan dicantumkan di situ. Kalau nama kita sudah ada di situ, maka sebenarnya itu udah melekat tuh tanggung jawab, amanah, kewajiban yang harus kita pikul. Atau boleh jadi misalnya ada kepanitiaan pembangunan masjid. Kita sebagai sekretaris atau bendahara atau sebagai ketua. Atau boleh jadi kita sebagai tim pembangunannya atau tim perencanaannya. Masya Allah, jangan salah. Walaupun hanya sebagai kepanitiaan bangun masjid, tapi itu adalah amanah. Harus ditunaikan. Kalau nggak punya waktu kita sampaikan, mohon maaf hari ini, bulan ini saya nggak bisa ikut, atau tahun ini, kegiatan ini saya nggak bisa ikut. Tapi insya Allah di hari-hari berikutnya, di aktivitas yang lainnya, insya Allah saya bisa ikut. Sampaikan, jujur begitu ya. Karena kalau nama kita udah muncul di situ sebagai kepanitiaan, maka sebenarnya tanggung jawab sudah ada di pundak kita. Kita memiliki kewajiban, amanah yang perlu kita tunaikan. Tadi Rasulullah, kalau nggak tertunaikan, maka ya kita menjadi salah satu ciri orang yang munafik. Baik sahabat MTV, kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Beranda Inspirasi. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi.